Halo semuanya, welcome back in my channel, Rea Syada. Kali ini kita mau bahas 5 steps belajar bahasa Inggris otodidak berdasarkan pengalaman pribadi aku sampai lancar speak English. Jadi langsung aja. Sebelumnya kenalan dulu. Hai, aku Rea Syada. Pekan lalu aku tes IELTS dan one shot dapet 7,5 band score. Alhamdulillah tanpa les IELTS, tanpa bayar kelas persiapan, tanpa ikut camp di kampung Inggris. Jadi pure belajar mandiri dan otodidak. Disclaimer, video ini berisi tips berdasarkan 100% opini dan pengalaman pribadi. Jadi orang lain bisa punya opini dan pengalaman mereka yang berbeda, and kindly comment below kalau teman-teman punya tips atau opini yang bisa membantu teman-teman lainnya biar bisa persiapan IELTS tanpa les. Jadi kita berangkat dulu dari mainstream suggestion atau saran yang banyak diberikan oleh orang-orang. Ada yang bilang belajar bahasa Inggris itu dari musik, lagu, film, baca novel, dan aku pribadi beropini bahwa nggak salah, memang benar belajar bahasa Inggris bisa dari ketiga hal ini. Tapi faktanya adalah belajar dari tiga sumber ini itu menurutku nggak efektif karena nggak terukur perkembangannya. Jadi kita itu harus tahu dulu tujuan kita mau belajar bahasa Inggris untuk apa. Apakah untuk casual aja? Casual itu maksudnya hanya untuk berbicara sehari-hari gitu. Kalau masih untuk casual aja sih nggak apa-apa ya, dari tiga sumber ini masih oke. Tapi kalau buat kerja atau studi di luar negeri, kita harus belajar secara terukur. Jadi gimana caranya? Yang pertama itu harus tentukan tujuan dulu. Tadi ya, apakah kita mau belajar secara casual aja lewat media informal, itu bisa pakai setting HP atau laptop dengan bahasa Inggris, tadi belajar lewat lagu, film, atau novel, dan juga ngobrol di aplikasi belajar bahasa Inggris sama WNA-nya langsung. Contohnya kayak aplikasi Tandem, Lingotalk, atau Omegle, atau aplikasi lainnya ya. Sejujurnya, aku juga berangkat dari level bahasa Inggris yang intermediate sebelum ikut IELTS ya, sebelum persiapan IELTS secara mandiri, aku tuh udah di B2, B2 Intermediate English Proficiency. Jadi enggak yang mulai dari awal banget, enggak, karena kan memang kita udah belajar di sekolah formal ya, SD, SMP, SMA, kuliah juga ada bahasa Inggris, dan tinggal polishing aja sih, kayak memahami grammarnya dipelajari lagi dari apa yang kita belajar di sekolah dan kuliah. Terus paling minusnya kalau orang Indonesia itu kita kan jarang ngomong bahasa Inggrisnya. Nah, dan di situ aku polishingnya itu lewat aplikasi-aplikasi ini karena di keseharian aku nggak punya wadah untuk berlatih bahasa Inggris. Jadi aku pakai aplikasi gitu. Nah, tapi setelah aku pikir lagi, aku punya tujuan yang kedepannya lagi mau studi atau kerja di luar negeri, maka aku mulai belajar sesuai dengan format. Nah, formatnya ini harus disesuaikan dengan kebutuhan atau persyaratan dari penerima studi atau penerima pekerjaannya. Misalnya tuh ada yang mengharuskan pakai sertifikat IELTS, TOEFL, TOEIC, CFR, atau Duolingo English Test. Kalau di IT ini setahu aku belum banyak yang menerima, cuman kalau buat program kayak ini ya, apa, kayak exchange gitu biasanya DET udah masuk sih. Nah, keempat jenis tes ini, bukan keempat ya, berarti kelima jenis tes ini punya perbedaan, yaitu beda format ujian dan scoringnya. Format ujian tuh biasanya kayak misalkan IELTS itu ada 4 sesi yang dites, kayak listening, writing,
reading sama speaking, dan nanti model soalnya tuh berbeda, format ujiannya berbeda, dan skornya tuh akan berbeda. Kalau IELTS tuh dari 0 sampai 9, kalau TOEFL IBT itu ada dari range sekian sampai sekian, dan seterusnya, bisa di googling sendiri. Terus harga tesnya juga berbeda, yang paling mahal itu IELTS 3,5 jutaan. Terus kalau TOEFL IBT aku kurang tahu, pokoknya masih sekitaran jutaan, kecuali kalau TOEFL ITP itu sepertinya masih di bawah 1 jutaan, seperti 400.000, 500.000 gitu. DET juga kayaknya lebih affordable, lebih murah. Nah, terus juga beda penyelenggara. Kalau IELTS itu diselenggarakan oleh IDP atau British Council. Kalau TOEFL tuh ETS. Terus kalau TOEIC, CFRR itu udah beda lagi. Nah, apa bedanya lagi dari kelima tes ini? Itu beda kekuatan sertifikat. Maksudnya gimana? Tanpa mendiskriminasi ya, karena memang di luar negeri itu kebanyakan kampus ataupun company mereka lebih memilih untuk menerima sertifikat IELTS daripada yang lainnya. Tapi ada juga kok universitas atau company yang mereka mau menerima sertifikat TOEFL, CFR atau yang lainnya gitu. Tapi in general IELTS itu lebih banyak diterima di mana-mana. Makanya dia juga paling mahal. Step kedua, kita harus cek dulu level bahasa Inggris kita ada di mana. Terus ceknya itu harus sesuai dengan format ujian yang nanti akan kita pilih. Misalkan, oh aku mau pilih IELTS karena dia bisa diterima dimanapun. Maka ya aku harus tahu dulu cek level aku IELTS di mana gitu. Contohnya di website gratis kayak IF atau Duolingo. Kedua web ini nanti hasil tesnya tuh pakai scoring ala-ala CEFR, tapi bisa di-convert gitu loh CFR ke IELTS gitu. Misalkan di CFR itu B2 itu range-nya dari 6 sampai 6,5 misalkan kayak gitu. Nah, terus opsi lainnya ada free test IELTS di kantor IDP. Nah, tahu infonya dari mana? Kalian bisa cek ke Google Maps, lihat kantor IDP yang paling dekat di tempat kalian apa, terus biasanya itu ada kontaknya gitu kan, atau kalian lihat ke websitenya IDP, terus lihat kontak personnya, terus kalian kontak aja mereka, terus tanya apakah ada free test IELTS gitu. Terus bisa juga nyoba free tryout TOEFL secara online. Biasanya aku nyari info di Instagram, banyak banget instansi atau lembaga, terutama yang di Kampung Inggris Pare itu mereka bikin tryout gratis untuk TOEFL secara online. Tapi yang harus dicatat adalah hasil dari tes simulasi atau cek level ini tuh nggak seakurat tes asli. Paling enggak kita tuh tahu, oh level kita ada di sini nih, sekitarnya gitu. Terus kita mau ke level mana. Step ketiga, tentukan timeline. Misal setelah kita tes sementara atau simulasi kita tuh dapat B1 levelnya. Nah, mau ke level mana nih? Misalkan mau ke B2. Tapi kita menargetkan level tertentu itu harus sesuai dengan syarat dari studi atau kerja. Jadi untuk step selanjutnya itu lebih ke kayak persiapan untuk tes ya teman-teman. Kalau casual kan tadi ya cukup belajar secara informal aja. Nah, kalau step selanjutnya itu lebih ke belajar bahasa Inggris secara terukur. Nah, kita sesuaikan dengan syarat studi atau kerja. Misalkan di luar negeri itu biasanya kalau mau studi lanjut itu minimal tuh IELTS dan skornya tuh 6 atau B2 kalau CFR. Kalau TOEFL kurang tahu berapa ya. Dan harus ditentukan dalam kurun waktu berapa bulan kita mau mencapai target tersebut. Untuk berapa bulannya, terus gimana jadwalnya, itu kita bisa brainstorming atau chattingan sama AI perihal bikin jadwal untuk mencapai target tersebut.
Yang perlu diperhatikan adalah buat rencana dan timeline belajar yang masuk akal, yaitu sesuai dengan SMART plan, specific, measurable, attainable, realistic, sama time bound. Jadi harus spesifik, kita mau dari level berapa sampai berapa, harus terukur karena ini udah ada skornya ya, itu kan terukur berarti. Attainable itu masuk akal lah untuk dicapai gitu. Realistik ya. Tadi realistik tuh maksudnya dari B1 ke B2 tuh memungkinkan nggak dalam waktu sekian uh, hari gitu. Harus perhatikan time bound, terus harus diperhatikan kesibukan kita kayak gitu. Nah, buat lebih tahu apa itu smart plan, teman-teman bisa googling. Terus pahami bahwa realistisnya naik level itu membutuhkan waktu hitungan bulan, bukan mingguan atau harian. Jadi kalau di YouTube itu kan banyak ya bilang dapat skor IELTS atau dapat skor TOEFL sekian hanya dalam waktu 1 minggu atau berapa hari gitu. Nah, aku nggak tahu ya mereka itu uh, level awalnya di level mana kayak gitu karena ini bisa misleading. Orang-orang ngiranya belajar bahasa Inggris itu seinstan itu padahal enggak. Jadi memang tadi ya harus cek level kita ada di mana dan kita mau ke level mana dan level itu bisa kita raih dalam waktu yang cukup lama gitu. Tapi dengan kita punya planning, kita tahu arahnya kemana, kita tahu sumber belajarnya itu apa, itu naik levelnya ya masih bisa dicapai dalam hitungan bulan gitu, enggak yang sampai tahunan gitu. Nah, kalau mau brainstorming sama AI bisa pakai prompt ini. Contohnya kayak skor TOEFL, IELTS atau yang lainnya. Aku adalah sekian dan targetku adalah sekian. Aku punya kesibukan, misalkan kerja dari jam sekian sampai jam sekian. Terus waktu luangku adalah dari jam sekian sampai jam sekian atau pada hari misalkan hari Minggu gitu. Buatkan skema, timeline, dan study plan yang realistis berdasarkan framework SMART Plan. Lengkapi juga dengan materi yang harus aku kuasai dalam kurun waktu tersebut. Terus step keempat, tentukan media dan panduan belajar. Pastikan teman-teman pakai buku official untuk belajar yang sesuai format tes terkait. Jangan asal beli buku. Untuk rekomendasi bukunya, untuk TOEFL itu ada bukunya ETS, Cliffs, Barron's, Longman. Kalau IELTS, ultimately I recommend Cambridge IELTS karena format tesnya itu persis sama buku ini. Terus TOEIC ada pakai Barron's TOEIC sama Longman TOEIC. Nah, buat link buku fisik ada di deskripsi video. Terus rekomendasi website official kalau teman-teman mau tes TOEFL, maka bisa kunjungi website ETS. Kalau IELTS bisa ke IELTS Organization, Take IELTS British Council atau IDP. Kalau buat CFR itu Cambridge English. Masih step keempat, buat rekomendasi YouTube channel, I highly recommend IELTS List buat memahami format English, format IELTS, terus IELTS Advantage, terus Lingua Marina, itu TOEFL, dan lain sebagainya. Nah, teman-teman jangan asal ngikutin rekomendasi YouTube channel yang macam-macam, maksudnya kayak yang ngasih tips ini dan itu, ngasih mitos ini dan itu, karena banyak yang misleading ya. Contohnya ada YouTube channel yang dia itu bilang kalau nulis esai di IELTS itu harus pakai hook, harus pakai ini dan lain sebagainya. Padahal IELTS sendiri nggak peduli ada hook apa enggak gitu. Jadi kalau berkaitan sama tips trik itu pastikan lihat sumber dari website official. Jangan mentah-mentah menerima tips trik dari YouTube channel. Nah, berdasarkan pengalaman aku,
YouTube channel inilah yang kredibel. Intinya, pilih media dan panduan belajar satu atau dua aja, biar nggak bingung. Misal aku pribadi persiapan IELTS pakai buku Cambridge dan tutor online cuma ambil dari IELTS List dan IELTS Advantage. Semakin banyak sumber belajar, semakin bingung. Pilih yang paling kredibel, fokus, dan pelajari. Dan step terakhir, jangan lupa buat track hasil belajar. Catat hasil belajar kamu di satu tempat. It could be buku tulis, spreadsheet, aplikasi catatan kayak Notion, Notepad, dan lain-lain. Kenapa penting? Karena biar kita tuh tahu, oh dari hari H belajar, pertama kali kita belajar itu kita ada di level ini gitu. Terus kita belajar tuh dalam 1 bulan, terus bulan berikutnya kita bisa lihat tuh hasil belajar kita, oh ada perkembangan atau enggak gitu. Jadi emang ini sangat amat penting. Terus jangan lupa persiapkan amunisi belajarnya. Kalau teman-teman lagi persiapan IELTS, maka teman-teman bisa pakai template ini, template exam IELTS exam preparation, di mana teman-teman bisa dapatkan all-in-one preparation tanpa les, tanpa hire professional tutor, karena di sini udah lengkap banget, ada tipsnya untuk setiap sesi, ada cara gampang memahami grammar, terus ada time counter, ada weekly plan yang bisa dicentang, bisa diedit sesuai dengan planning kita. Terus setiap sesi juga ada tipsnya. Ini bukan tips sih, lebih ke kayak memahami format. Terus speaking juga formatnya seperti apa, terus kalimat-kalimat yang sering dipakai. Terus buat reading itu poin-poin penting yang ada di reading itu apa kira-kira. Terus buat listening itu format ujiannya seperti apa. Di sini juga dilengkapi dengan resources, ada Cambridge Book dan audionya juga. Terus ada thesaurus, jadi kayak vocab-vocab yang pernah kita pelajari, terus sinonimnya apa, itu kita bisa masukin ke sini juga. Sama kalkulator skor buat ngeliat skor kita. Nah, ini berdasarkan IELTS itu ada capaian-capaian yang harus dicapai. Ini official dari website IELTS-nya ya. Dan semuanya itu udah terintegrasi di dalam satu template track belajar IELTS ini. Itu udah dilengkapi guidebook dan audio belajar. Kalau teman-teman berminat atau pengen punya juga, bisa download di link di deskripsi. Oke, kalau bukan IELTS, misalkan mau belajar TOEFL atau yang lainnya, intinya itu stepnya juga sama ya. Harus tetap track hasil belajar. Apa aja yang dicatat, ada vocabularies yang dipelajari secara harian, karena aku sendiri men-setting semua device aku dalam bahasa Inggris. Kalau misalkan baca sosmed juga semua bahasa Inggris, itu biasanya kan ada vocabularies yang aku nggak tahu. Nah, itu aku catat setiap harinya. Jadi, enggak yang mencatat dengan vocabularies apa ya, asal-asalan gitu. Tapi langsung mencatat vocabularies yang emang digunakan dalam sehari-hari gitu. Dan apa aja pengaplikasiannya dalam sebuah kalimat itu juga penting. Kayak misalkan kita belajar kata baru tapi kita nggak tahu pengaplikasiannya, itu bisa nggak nyambung pas kita ngomong gitu.
Kemudian materi teori bahasa Inggris kayak grammar gitu kan kita kadang masih bingung ya, itu juga harus dicatat. Kemudian skor simulasi atau tryout itu juga penting untuk dicatat biar kita tahu perkembangan kita dari bulan pertama ke berikutnya itu seperti apa. Dan yang paling penting itu common mistakes. Common mistakes itu apa sih kesalahan yang paling sering kita lakukan? Nah, itu perlu kita catat karena untuk melihat pola kesalahan berulang. Biasanya kita tuh salah di hal yang sama gitu. Nanti ada polanya. Terus kita akan sadar, oh kita tuh sering salah nih di soal yang seperti ini. Dan kita harus belajar ekstra di poin tersebut. Jadi, sekian untuk video kali ini. Silahkan komen seputar belajar bahasa Inggris otodidak. Kalau misalkan ada pertanyaan, insya Allah aku balas. Dan subscribe channel ini karena video-video berikutnya akan membahas seputar tips belajar IELTS otodidak. Secara garis besar, aku bisa sampai ke speaking English dengan lancar itu dengan bantuan step-step ini dan juga latihan ngomong langsung sama WNA atau bule lewat aplikasi yang tadi itu gitu ya. Jadi see you on the next video. Thank you for watching.